Kedua benda A dan B masing-masing bermasa MA 4 kg dan MB 8 kg bergerak saling mendekati dengan kelajuan VA 2 meter per sekon ke kanan dan VB 4 meter per sekon ke kiri. Jika setelah tumbukan kedua benda saling menempel, tentukanlah kecepatan dan energi sistem yang hilang. Kita buat penyelesaiannya. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Pada soalnya disebutkan kelajuan A itu adalah ke kanan dan kelajuan B adalah ke kiri seperti ini. Selanjutnya kita buat arah yang ke kanan adalah bertanda positif, maka arah yang ke kiri adalah bertanda negatif. Kita mulai dari hukum kekekalan momentum antara benda A dan benda B, ya, di mana MA VA ditambah MB VB akan sama dengan MA VA aksen ditambah dengan MB VB aksen, di mana VA aksen dan VB aksen ini akan sama besarnya karena pada soalnya menyebutkan setelah bertumbukan kedua benda itu saling menempel. Maka MA VA ditambah MB VB akan sama dengan penjumlahan MA ditambah MB dikali dengan V aksen. Kita masukkan nilai massa dan kecepatan yang sudah diberitahukan pada soalnya, sehingga 4 dikali 2 ditambah dengan 8 dikali VB-nya kita buat bertanda negatif 4, ya. Akan sama dengan 4 ditambah 8 dikali dengan V aksen. Ruas kiri akan sama dengan 8 dikurang 32 sama dengan 12 V aksen, sehingga V aksen akan sama dengan negatif 2 meter per sekon. Kita perhatikan tanda negatif ini adalah menyatakan arahnya adalah ke kiri. Selanjutnya kita tentukan energi kinetik sistem sebelum tumbukan. Sebelum tumbukan, benda A dan benda B itu memiliki kecepatan yang berbeda, sehingga energi kinetik sistem mula-mula adalah penjumlahan dari energi kinetik A ditambah dengan energi kinetik B, sama dengan setengah MA dikali VA kuadrat ditambah dengan setengah MB dikali VB kuadrat. Kita masukkan nilai massa dan kecepatan yang sudah diberitahukan pada persamaan ini, sehingga EKA ditambah dengan EKB kita buat sama dengan EK akan sama dengan setengah dikali 4 dikali 2 kuadrat ditambah setengah dikali 8 dikali negatif 4 dipangkat dengan 2. Maka EK akan sama dengan 8 tambah 64 sama dengan 72 Joule. Selanjutnya kita menentukan energi kinetik sistem setelah bertumbukan. Setelah bertumbukan, benda A dan benda B itu saling menempel memiliki kecepatan yang sama, yaitu negatif 2 meter per sekon. Maka energi kinetik setelah bertumbukan kita buat sama dengan EK aksen akan sama dengan setengah dikali penjumlahan MA ditambah MB dikali dengan V aksen kuadrat. Maka EK aksen sama dengan setengah dikali 4 ditambah 8 dikali negatif 2 kuadrat, sehingga EK aksen sama dengan setengah dikali 12 dikali dengan 4, nilainya sama dengan 24 Joule. Karena kita sudah menentukan energi kinetik sistem sebelum bertumbukan dan setelah bertumbukan, maka kita bisa menentukan sekarang energi sistem yang hilang, ya. Energi kinetik sistem yang hilang itu sama dengan delta, ya. Delta EK sama dengan EK aksen dikurang dengan EK. Maka delta EK akan sama dengan 24 dikurang 72 sama dengan negatif 48 Joule. Kita perhatikan tanda negatif di sini. Tanda negatif itu menyatakan energi kinetik hilang atau energi kinetiknya berkurang. Contoh soal yang nomor 2. Sebutir peluru bermassa 10 gram ditembakkan horizontal dengan kecepatan 1000 meter per sekon mengenai sebuah balok bermassa 1,99 kg yang diam di atas lantai kasar. Jika peluru bersarang di dalam balok dan setelah tumbukan balok bergeser sejauh 2 meter, tentukanlah koefisien gesekan kinetik antara balok dengan lantai. Kita buat penyelesaiannya. Gambarnya kira-kira seperti ini, ya. Sebutir peluru diarahkan horizontal, ya, mengenai balok yang mula-mula diam di atas permukaan lantai yang kasar. Dari keterangan soal disebutkan massa peluru MP sama dengan 10 gram sama dengan 0,01 kg. Kemudian massa balok MB sama dengan 1,99 kg. Kemudian balok, ya, bergeser atau berpindah sejauh S yaitu 2 meter dan kecepatan balok mula-mula itu adalah 0 karena disebutkan di sini diam, ya.
Kemudian kecepatan peluru ditembakkan itu besarnya 1000 meter per sekon. Dari hukum kekekalan momentum antara peluru dengan balok ya, MP dikali VP ditambah MB dikali VB akan sama dengan penjumlahan MP ditambah MB dikali dengan V aksen. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui pada persamaan ini, maka 0,01 dikali 1000 ditambah dengan 0 akan sama dengan 0,01 ditambah 1,99 dikali V aksen. Maka 10 akan sama dengan 2 V aksen. Maka kecepatan peluru bersama-sama dengan balok setelah bertumbukan yaitu V aksen besarnya 10 per 2 sama dengan 5 meter per sekon. Kemudian ketika peluru ya dan balok bergeser sejauh 2 meter. Kita perhatikan gambarnya seperti berikut ini. Ketika balok dan peluru bergeser ke kanan sejauh 2 meter, maka akan bekerja gaya gesekan kinetik yang arahnya berlawanan. Dalam hal ini, gaya gesekan bekerja ke arah kiri. Selanjutnya yang kita gunakan di sini adalah teorema usaha dengan energi ya, dengan energi kinetik untuk lintasan AB. Kemudian satu-satunya gaya yang searah dengan perpindahan itu adalah hanya gaya gesekan. Sehingga dari persamaan W sama dengan delta EK, usaha W di sini hanya dilakukan oleh gaya gesekan dengan arah yang berlawanan, maka kita buat bertanda negatif ya. Maka negatif gaya gesekan kinetik ya dikali perpindahan S akan sama dengan delta EK, yaitu setengah M dikali VB kuadrat dikurang dengan setengah M dikali VA kuadrat. Di mana VA atau kecepatan mula-mula sebelum berhenti di titik B itu akan sama dengan kecepatan balok dengan peluru yang besarnya sama dengan V aksen, yaitu 5 meter per sekon. Kemudian setelah menempuh jarak atau berpindah sejauh 2 meter, maka balok dan peluru di titik B itu akan berhenti. Maka VB kita buat sama dengan 0. Maka negatif FK dikali S akan sama dengan, ini telah menjadi 0 ya, akan sama dengan negatif setengah dikali M dikali VA kuadrat. Ini negatifnya bisa hilang. Nah kemudian gaya gesekan itu sama dengan koefisien gesekan dikalikan dengan normal ya. Dalam hal ini normal ke atas itu akan sama dengan gaya berat ke bawah ya. Maka kita buat nilai dari FK itu adalah mu K dikali M dikali G dikali S akan sama dengan setengah dikali M dikali dengan V aksen kuadrat. Di mana massa ruas kiri dan ruas kanan ini saling menghabiskan ya. Sehingga mu K itu akan sama dengan V aksen kuadrat dibagi dengan 2 dikali G dikali dengan S. Maka koefisien gesekan kinetik antara balok dengan lantai itu akan sama dengan 5 kuadrat dibagi dengan 2 dikali 10 dikali 2 sama dengan 25 per 40 sama dengan 0,625. Contoh soal yang nomor 3. Sebutir peluru bermassa 15 gram ditembakkan horizontal mengarah ke sebuah balok bermassa 2 kg yang digantung dengan seutas tali seperti gambar di bawah ini. Peluru bersarang di dalam balok dan berayun setinggi 20 cm. Tentukanlah kecepatan peluru ditembakkan. Kita buat penyelesaiannya. Nah, menentukan kecepatan peluru dan balok setelah bertumbukan. Ya, kita misalkan kecepatannya itu sama dengan V aksen. Selanjutnya kecepatan di titik ini kita buat sebagai titik A. Kemudian setelah dia berayun setinggi 20 cm, ini adalah merupakan ketinggian maksimum yang dapat dicapai balok beserta dengan peluru. Itu titiknya kita buat adalah menjadi titik B. Langkah selanjutnya adalah kita akan pergunakan hukum kekekalan energi mekanik ya. Di titik A itu akan sama dengan energi mekanik di titik B. Di mana energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Sehingga energi mekanik di A adalah penjumlahan dari EPA ditambah dengan EKA akan sama dengan EPB ditambah dengan EKB. Di mana energi potensial di titik A itu akan sama dengan 0 karena ini sebagai titik acuan kita buat ya, hingga ada ketinggiannya, berarti EPA itu akan sama dengan 0. Selanjutnya ketika balok dan peluru mencapai ketinggian 20 cm, ini adalah merupakan ketinggian maksimum
Sehingga kecepatannya 0, maka energi kinetik di titik B itu akan sama dengan 0. Sehingga persamaan ini menjadi EKA akan sama dengan EPB. EKA-nya akan sama dengan setengah dikali penjumlahan dari M peluru ditambah dengan M balok dikali dengan VA kuadrat akan sama dengan MP ditambah dengan MB dikali G dikali dengan HB. Di mana VA itu akan sama dengan V aksen ya. Kemudian massa di kiri dan di kanan ini akan habis. Sehingga V aksen kuadrat akan sama dengan 2 dikali G dikali dengan H. Akan sama dengan 2 dikali 10 dikali 20 cm, ini kita ganti menjadi 0,2 meter ya, akan sama dengan 4. Sehingga V aksen itu akan sama dengan akar dari 4 yang sama dengan 2 meter per sekon. Nah, kemudian kita pergunakan hukum kekekalan momentum antara peluru dan balok. MP dikali VP ditambah MB dikali VB akan sama dengan penjumlahan dari MP ditambah MB dikali dengan V aksen, di mana V aksen sudah kita peroleh sebesar 2 meter per sekon. Di mana VB itu sama dengan 0 ya, karena baloknya di sini mula-mula dalam keadaan diam. Sehingga ini akan menjadi 0 ya, maka ruas kiri tinggal MP dikali VP akan sama dengan MP ditambah MB dikali dengan V aksen. Maka kita bisa membuat persamaan untuk menentukan kecepatan peluru yaitu VP. Ya, maka VP akan sama dengan MP ditambah MB dikali V aksen dibagi dengan MP. Kita masukkan nilai-nilai ke persamaan ini yang sudah kita cari tadi V aksennya ya. Maka kecepatan peluru ditembakkan VP akan sama dengan 0,015 ditambah dengan 2 dikali dengan 2 dibagi dengan 0,015. Maka hasil dari perhitungan ini adalah kecepatan peluru ditembakkan itu besarnya 269 meter per sekon.